Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Desi selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi tentang siklus konversi di bab 11. Perkenalkan, kami kelompok 11 dari AK3B, saya Ania Andini. Dan saya Sari Utami. Di sini kami akan membahas mengenai siklus konversi. Pembahasan yang pertama ada pengertian siklus konversi, lalu sistem persediaan, sistem produksi, sistem akuntansi biaya, dan sistem penggajian. Siklus konversi. Di siklus konversi ini memproses bahan baku atau supplies menjadi produk jadi atau barang dan jasa yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, sistem akuntansi mencatat satu kejadian ekonomi atau transaksi, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Dalam perusahaan jasa sendiri, siklus ini terdiri atas sistem penggajian dan sistem akuntansi biaya. Dalam perusahaan dagang, siklus ini terdiri atas sistem penggajian dan sistem persediaan. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur, siklus ini terdiri atas sistem penggajian, sistem persediaan, dan sistem akuntansi biaya. Next. Selanjutnya ada sistem persediaan, yaitu sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Contohnya di perusahaan manufaktur, yaitu sistem persediaan mengendalikan tingkat atau jumlah bahan baku dan jumlah produk jadi. Sedangkan di perusahaan dagang, sistem persediaan menjamin bahwa barang tersedia untuk dijual kembali. Next. Di sistem persediaan memproses dua jenis transaksi, yaitu transaksi pembelian barang dan transaksi penjualan barang. Laporan yang laporan yang dihasilkan yaitu laporan status persediaan atau inventory status report, laporan per jenis persediaan atau query inventory item, laporan pemesanan kembali atau reorder report, laporan hasil perhitungan fisik atau physical inventory report. Prosedur pemrosesan transaksi persediaan terbagi menjadi dua, yaitu manual atau sudah menjadi satu tergabung dalam siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Dan yang kedua itu ada komputer seperti gambar 11.1. Next. Nah, di gambar 11.1 ini ada aplikasi persediaan, di mana yang pertama itu laporan penerimaan barang. Titik awal dari alur di mana barang yang diterima, dicatat, dan dilaporkan disiapkan. Lalu selanjutnya ke tahap validasi dan update data dari laporan penerimaan barang divalidasi dan diperbarui ke dalam sistem persediaan. Dari validasi dan update terbagi menjadi dua, yaitu transaksi persediaan dan file induk persediaan. Di file induk persediaan sendiri adalah setelah divalidasi, data tersebut diperbarui dalam file induk persediaan yang merupakan catatan utama untuk stok barang. Sedangkan transaksi persediaan adalah melibatkan berbagai transaksi terkait persediaan, seperti penambahan atau pengurangan stok sesuai dengan aktivitas bisnis. Dari transaksi persediaan, berlanjut ke cetak dan buat ringkasan. Data dari transaksi persediaan dicetak dan diringkas untuk kepentingan pelaporan. Dari cetak dan buat ringkasan terbagi menjadi dua lagi, yaitu laporan kontrol dan file ringkasan buku besar. Laporan kontrol sendiri laporan yang dihasilkan sebagai alat pengendalian untuk memantau status persediaan dan memastikan stok berada pada level yang sesuai. Sedangkan file ringkasan buku besar adalah ringkasan dari transaksi persediaan dicatat dalam buku besar untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan. Sedangkan tadi dari file induk persediaan itu berlanjut ke proses cetak di mana data dari transaksi persediaan dicetak, lalu berlanjut ke laporan pemesanan kembali. Jika stok barang mencapai level minimum, sistem akan menghasilkan laporan pemesanan kembali untuk mengisi kembali persediaan. Next. Selanjutnya ada pengendalian aplikasi yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu pengendalian input, yang kedua pengendalian proses, yang ketiga pengendalian output.
Pengendalian input sendiri itu proses memastikan data yang masuk ke dalam sistem persediaan akurat dan valid. Sedangkan pengendalian proses mengawasi jalannya proses di dalam sistem untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan. Yang terakhir ada pengendalian output, yaitu memastikan hasil atau keluaran dari sistem sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak terjadi kesalahan. Next. Selanjutnya di siklus konversi ini ada sistem produksi. Sistem produksi ini mencangkup serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan mengolah data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Contohnya di gambar 11.2, hubungan sistem produksi dengan sistem lainnya. Di tengah gambar itu ada tulisan sistem produksi yang menjadi pusat diagram yang menerima input dari berbagai sistem dan menghasilkan output beberapa produk jadi dan laporan. Di sebelah kanan dan kirinya itu ada siklus pendapatan dan siklus pengeluaran, yaitu dua siklus utama yang mendukung sistem produksi. Di siklus pendapatan sendiri berperan dalam menerima order pelanggan dan menghasilkan produk jadi, sedangkan di siklus pengeluaran mendukung kebutuhan produksi melalui permintaan pembelian, overhead, bahan baku, dan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, sistem produksi terhubung dengan sistem manajemen SDM yang menyuplai informasi terkait kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung sistem produksi. Selain itu, sistem produksi juga terhubung dengan manajemen yang menerima laporan dari sistem produksi untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait operasi produksi. Yang terakhir itu sistem produksi terkait dengan biaya produksi. Merupakan salah satu informasi yang dihasilkan dari sistem produksi yang kemudian dicatat dalam siklus buku besar dan pelaporan untuk pelaporan keuangan. Next. Selanjutnya ada gambar 11.3, yaitu aktivitas dalam sistem produksi. Yang pertama itu diawali dari desain produk 1.0. Tahap pertama dari sistem produksi ini di mana desain produk dihasilkan. Dari sini informasi seperti bill of material dan operation list diteruskan ke proses selanjutnya. Lalu dilanjutkan ke perencanaan dan pengendalian produksi 2.0, yaitu mengelola kebutuhan produksi berdasarkan ramalan penjualan, order pelanggan, dan permintaan pembelian. Tahap ini menghasilkan order produksi dan permintaan bahan untuk kegiatan produksi. Selanjutnya di kegiatan produksi 3.0, tahap ini melibatkan pelaksanaan produksi menggunakan bahan baku yang diperlukan. Kegiatan ini menghasilkan produk jadi yang dikirim kembali ke siklus pendapatan. Dari kegiatan produksi berlanjut ke akuntansi biaya 4.0 yang bertanggung jawab untuk mencatat dan mengelola biaya produksi. Tahap ini menerima input dari berbagai dokumen seperti tiket waktu kerja, tiket pindah, dan biaya terkait bahan baku seperti overhead produksi, akuntansi biaya, kemudian menghasilkan informasi seperti harga pokok produksi yang masuk ke siklus buku besar dan pelaporan. Dari akuntansi biaya berlanjut ke siklus buku besar dan pelaporan, yaitu menerima laporan dari akuntansi biaya untuk menyediakan informasi keuangan yang lebih luas kepada manajemen. Oke, next. Tahap akhir dari sistem produksi adalah sistem akuntansi biaya. Tujuan diselenggarakannya sistem akuntansi biaya adalah menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi. Menghasilkan informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga atau pricing dan keputusan tentang komposisi produk atau produk mix, dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Untuk mencapai tujuan tersebut, SIA akan mengumpulkan data biaya yang dikelompokkan ke berbagai kelompok, kemudian membebankan biaya tersebut kepada berbagai objek biaya, yaitu produk dan unit organisasi. Agar dapat diperoleh data yang akurat, maka selama tahap pengumpulan data perlu dilakukan pengelompokan data secara hati-hati, karena seringkali data yang sama dialokasikan dengan cara yang berbeda, dan untuk tujuan yang berbeda pula.
Misalnya, biaya pengawas pabrik dibebankan ke Departemen Produksi untuk tujuan penilaian kerja dan bukannya ke produk untuk kepentingan penentuan harga jual dan pembuatan keputusan komposisi produk. Untuk mengumpulkan data biaya secara akurat, digunakanlah sistem akuntansi biaya. Jenis-jenis sistem akuntansi biaya yang umumnya digunakan oleh sebuah perusahaan adalah sistem penentuan harga pokok pesanan, job order costing, dan sistem penentuan harga pokok proses costing. Sistem penentuan harga pokok pesanan membebankan biaya ke kelompok produksi tertentu, misalnya pesanan. Cara ini digunakan apabila produk yang dibuat dan dijual memiliki spesifikasi yang berbeda atau heterogen. Sebagai contoh, perusahaan konstruksi menggunakan sistem penentuan harga pokok pesanan ini untuk menghitung biaya setiap rumah yang dibangun. Demikian pula, kantor akuntan publik dan biro hukum juga menggunakan sistem penentuan harga pokok pesanan untuk menentukan biaya pekerjaan audit atau biaya penyelesaian dalam sebuah kasus. Sebaliknya, sistem penentuan harga pokok proses membebankan biaya kepada setiap proses atau departemen produksi, kemudian menghitung nilai rata-rata biaya produk per unit. Metode ini digunakan jika perusahaan menghasilkan barang atau jasa yang sama atau sejenis secara massal. Sebagai contoh, perusahaan pembuat minuman ringan seperti Coca-Cola akan mengumpulkan biaya produksinya untuk setiap departemen produksi, kemudian menghitung biaya produksi rata-rata per botol atau per kaleng. Laporan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya umumnya berupa laporan kontrol dan laporan harga pokok produksi. Laporan kontrol atau control report memberikan bukti bahwa transaksi tidak hilang selama proses. Sistem akuntansi biaya biasanya menggunakan laporan ini untuk mengikhtisar seluruh pesanan atau kelompok produk yang ditambahkan atau dikeluarkan dari rekening persediaan produk dalam proses. Laporan ini juga digunakan untuk meringkas bahan baku dan tenaga kerja yang ditambahkan ke dalam proses. Lalu ada laporan harga pokok produksi atau production cost report. Sistem akuntansi biaya menghasilkan beberapa laporan biaya produksi yang berbeda-beda. Ada jenis laporan yang menyajikan harga pokok total dan per unit produk per pusat produksi. Ada juga laporan yang menghasilkan laporan per jenis produk. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, laporan ini menyajikan informasi anggaran biaya dan realisasinya. Catatan akuntansi yang diselenggarakan dalam sistem akuntansi biaya ini tergantung apakah pemrosesan data biaya dilakukan dengan menggunakan komputer atau tidak. Terdapat dua prosedur akuntansi biaya. Yang pertama secara manual dan yang kedua secara komputer. Kita akan bahas lebih lanjut menggunakan bagan alir sebagai berikut. Di dalam sebuah perusahaan, proses akuntansi biaya yang dilakukan secara manual melibatkan 4 bagian penting. Ada gudang, pengawas produksi, akuntansi biaya, dan pabrik. Semua dimulai dari gudang yang membuat laporan order ulang. Laporan ini kemudian diserahkan ke pengawas produksi untuk ditindaklanjuti. Nah, setelah menerima laporan tersebut, pengawas produksi tidak langsung membuat order produksi, tapi terlebih dahulu menyusun jadwal produksi. Dari jadwal inilah, baru dibuatlah order produksi sebanyak 2 rangkap. Satu untuk bagian akuntansi biaya, satunya lagi untuk pabrik. Di pabrik sendiri, begitu menerima order produksi, mereka langsung bergerak membuat bukti permintaan bahan. Setelah itu, barulah mereka mulai membuat produk. Selama proses produksi, mereka juga menyiapkan tiket kerja dan akhirnya membuat order produksi final. Oh iya, bukti permintaan bahan yang dibuat tadi juga dikirim ke bagian gudang. Sementara itu, di bagian gudang, mereka mengeluarkan bahan sesuai permintaan dan membuat bukti permintaan bahan. Dokumen ini nantinya akan digunakan untuk pencatatan biaya produksi. Yang paling sibuk mungkin bagian akuntansi biaya. Mereka menerima order produksi kedua, lalu menyiapkan catatan biaya.
Setelah itu, mereka mencatat biaya produksi berdasarkan bukti permintaan bahan dan tiket kerja yang mereka terima. Dari sini, mereka membuat catatan biaya dan order produksi final. Dilanjutkan dengan membuat harga pokok per unit. Hasil akhirnya adalah jurnal voucher yang akan diserahkan ke bagian akuntansi keuangan. Nah, begitulah proses mengalir dari satu bagian ke bagian lain. Saling terhubung dan saling melengkapi memastikan setiap biaya tercatat dengan baik dan akurat. Kalau tadi secara manual, sekarang prosedur akuntansi biaya berbasis komputer. Ada 4 bagian juga, yaitu bagian gudang, pengawas produksi, departemen pengolahan data, dan pabrik. Prosesnya juga dimulai dari gudang yang membuat dokumen laporan order ulang yang diteruskan ke pengawas produksi. Pengawas produksi kemudian menggunakan laporan tersebut untuk membuat jadwal produksi yang akan menghasilkan order produksi. Berdasarkan order produksi ini, gudang akan mengeluarkan bahan yang diperlukan dan membuat bukti permintaan bahan. Selanjutnya, order produksi juga diteruskan ke Departemen Pengolahan Data untuk proses entry data produksi. Pada saat yang sama, pabrik akan menerima order produksi untuk memulai proses produksi. Pabrik kemudian membuat bukti permintaan bahan dan tiket kerja untuk mencatat proses produksi yang berlangsung. Di Departemen Pengolahan Data, setelah menerima entry data produksi, mereka akan membuat file HP atau harga pokok pesanan. File ini kemudian digunakan untuk menghitung HP per unit dan mencetak berbagai laporan seperti jurnal voucher dan laporan HP produksi. Laporan HP produksi ini akan diteruskan ke bagian akuntansi keuangan. Sementara itu, di pabrik setelah proses produksi selesai, mereka akan membuat laporan produk jadi. Laporan ini kemudian diteruskan ke Departemen Pengolahan Data untuk proses entry data produksi lebih lanjut. Semua transaksi biaya yang terjadi akan dicatat dalam sistem dan digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan manajemen. Proses ini memastikan bahwa semua biaya produksi tercatat dengan akurat dan dapat dilacak dengan baik melalui sistem komputerisasi. Akhirnya, semua informasi ini akan menghasilkan dua output utama, jurnal voucher yang akan diteruskan untuk proses selanjutnya, dan laporan HP produksi yang akan dikirim ke bagian akuntansi keuangan untuk pencatatan lebih lanjut. Selanjutnya, sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengelolaan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif. Kegiatan penting yang tercakup dalam sistem manajemen sumber daya manusia adalah seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru, pelatihan training karyawan baru, penempatan placement atau penugasan karyawan baru, penggajian atau penentuan gaji, upah, dan insentif lainnya, evaluasi kinerja karyawan, dan pemberhentian karyawan. Tujuan dari sistem penggajian sendiri yaitu semua transaksi telah diautorisasi secara tepat. Semua transaksi yang dicatat adalah valid atau benar-benar terjadi. Semua transaksi yang valid dan telah diautorisasi telah dicatat. Semua transaksi telah dicatat secara akurat. Semua aktiva, yaitu kas persediaan dan data, dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Dan aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Ancaman dari sistem penggajian ini ada tiga. Ancaman pertama, karyawan yang tidak mumpuni atau tidak jujur. Pengangkatan karyawan yang tidak mumpuni atau tidak kompeten dapat meningkatkan biaya produksi. Sedangkan pengangkatan karyawan yang tidak jujur berakibat perusahaan kehilangan berbagai aset. Kedua ancaman tersebut dapat diatasi dengan prosedur pengangkatan karyawan yang tepat. Kualifikasi keterampilan untuk setiap posisi harus ditetapkan secara eksplisit dalam sebuah dokumen. Ancaman kedua itu ada pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan. Pemerintah menetapkan penalti yang berat kepada perusahaan yang melanggar peraturan ketenagakerjaan.
Selain itu, perusahaan juga dapat menjadi subjek hukum moral oleh masyarakat apabila melakukan diskriminasi tenaga kerja. Untuk itu, cara terbaik yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah mendokumentasikan secara hati-hati semua aktivitas mulai dari pengumuman, seleksi, dan pengangkatan tenaga kerja untuk menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap hukum dan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Nah, ancaman ketiga atau yang terakhir ini yaitu pengubahan file induk gaji secara tidak sah. Pengubahan data induk gaji secara tidak sah akan berakibat pada kenaikan biaya jika tarif gaji, upah, komisi, dan tarif dasar lainnya yang digunakan untuk menentukan kompensasi tidak benar. Persoalan ini mengakibatkan tidak akuratnya laporan biaya tenaga kerja yang pada gilirannya dapat berakibat keputusan yang keliru. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.